Puji Tuhan, segala puji hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara semua ada di tempat ini, saya yakin sudah dipersiapkan Tuhan. Terlebih Tuhan sudah menjamah untuk saudara-saudara semuanya untuk bisa bergabung, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kita mau mendengarkan firman-Nya yang berkuasa atas hidup kita. Mari saudara-saudara semuanya, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mengundang Yesus yang kita sebut Tuhan Allah yang berkuasa. Biarlah menjamah kita semua. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia mampu menjamah setiap hati kita, membalut semua bilur-bilur yang sudah Tuhan berikan. Sedih, duka, kecewa, saya yakin Tuhan mau hadir di tempat ini untuk menjamah semua, menjamah kita semua. Glory, haleluya. Kita angkat pujian, kita sembah dan puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Amin. Haleluya. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan.
bagian. Hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang ajaib, ajaib. Engkau Bapa yang berkuasa. Engkau Bapa yang hadir dan ada dalam setiap pujian-pujian umat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan, hati kami rindu untuk memberi sesuatu yang terbaik kepada Engkau, karena Engkau sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau mengurapi pelayanan kami pagi hari ini. Tuhan, tolong buat song leader, tolong buat singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan jalankan proyektor, terutama hamba-Mu Engkau sudah kirim ke tempat ini Tuhan untuk memberitakan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu. Kiranya urapan baru, kuasa tinggi mengalir dan mengalir di tempat ini. Amen. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau, tidak ada lagi kuasa lain berada di tempat ini, tetapi hanya kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama kami, yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah patahkan, Engkau sudah hancurkan segala kuasa yang bukan daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami penuh dengan kemenangan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tante. Silakan duduk saudara-saudara. Amin. Saudara sudah merasakan sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ya, kalau Tuhan sudah berikan kita kesehatan, kita boleh bangun pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan terima kasih, saya masih bernafas. Amin. Saya masih di kesempatan untuk hidup, menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, oleh karena itu kita mau katakan Dia itu sangat baik buat kita. Ya, karena Dia sangat dan terlalu baik buat kita. Berikan penyembahan-Mu, berikan mulut-mulut kita pujian yang indah buat Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali katakan Dia sungguh baik, Yesus. Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Saudara-saudara, kalau kita katakan dalam keadaan duduk kayaknya kurang enak ya, kurang bergerak, saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan Dia sungguh baik. Amin. Haleluya Yesus. Dia mati bagiku, Dia
saudara yakin bahwa Yesus dia sangat baik bagi kita, ya. Kita mau katakan bahwa Yesus itu sungguh luar biasa, ya. Kita mau berikan dia sangat baik, katakan Yesus dia baik buat kamu, buat aku, buat semuanya, ya. Oleh karena itu kita mau katakan dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagimu. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik bagimu. Yesus dia baik bagimu. Katakan sekali lagi. Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Yesus bagiku. Haleluya. Yesus dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Yesus dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus dia baik bagiku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Luar biasa Tuhan kita, memang dia terlalu baik dan sangat baik buat kita. Sehingga kehidupan kita banyak sekali kesaksian-kesaksian yang indah, ya. Oleh karena itu, sebelum ada yang mau bersaksi, kita angkat pujian bahwa saya mengundang semuanya untuk kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan. Amin. Tuhan, dialah Yesus kita. Yesus. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan untuk duduk saudara-saudara. Ya, saya mengundang mungkin ada kesaksian dari sidang jemaat. Ada yang mau bersaksi? Boleh maju ke depan? Belum ada? Kita angkat pujian kita kalau gitu. Kita mau bersaksi buat Tuhan. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Kalau yang mau bersaksi silakan menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Saya undang bagi berdiri semuanya. Haleluya. Saya undang bagi berdiri. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Hey, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Katakan hey Allah. Hey Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yakin bahwa Allah kita Allah yang sungguh luar biasa? Berikan aplaus yang luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus. Dia bertahta di atas pujian dan Dia senang setiap umat-umat Tuhan itu memberikan pujian-pujian yang indah. Harusnya kita yang mau bersaksi ini karena kesaksian hidup kita itu sungguh luar biasa. Saya undang bangkit diri semua saudara-saudara. Haleluya. Hanya Engkau Yesus juru selamatku Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus.
kami Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan kepadamu Yesus. Kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan Engkau Yesus. Yesus kan kuatan di hidupku. Katakan haleluya. Ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Amin Tuhan. Saya nanti undang Bapak Pendeta David untuk berdoa firman Tuhan. Seluruh hidupku, haleluya. Walau lewati lembah, tak ditinggalkan. Amin Tuhan. Oh Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Amin. Di hidupku. Haleluya Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah. Benar Tuhan, Kau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Amin Yesus. Kau adalah satu-satunya kekuatan yang kami miliki. Tuhan Yesus. Kami tidak menggantungkan hidup kami pada kekuatan kami. Kami tidak menggantungkan hidup kami pada kepintaran kami. Hanya padamu Tuhan. Kami bergantung, kami menaruh kepercayaan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur betapa Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami sampai kami ada pagi hari ini. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Sepanjang ibadah kami boleh merasakan Tuhan melawat kami. Amin. Hadirat Allah turun menaungi kami. Amin. Dan Haleluya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau telah Amin. Haleluya. taburi bagi jemaat Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan. Terlebih Tuhan boleh membawa perubahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Haleluya, Dan kami Yesus. percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami semua. Amin, Tuhan Tuhan urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk melayani kami Haleluya, pada hari Yesus. ini. Urapan Allah turun atas hamba-Mu. Amin. Dan Tuhan persiapkan hati-hati kami supaya kami memiliki hati yang lembut untuk menerima setiap firman Tuhan yang Kau tabur pada siang hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus tolong dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah hati kami semua. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Davi. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini sudah terpampang di depan Bapak Pendeta Novel Pangemanan. Nanti tempatnya di mana nanti biar beliau yang akan sampaikan. Ya, puji Tuhan kita nggak
banyak buang waktu, tapi waktu yang ada kita mau dengar firman Tuhan, kesaksian demi kesaksian yang akan membangun setiap kehidupan kita. Saya serahkan kepada Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya kali pertama ada di sini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Om, Tante, Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk pagi ini menyampaikan firman. Saya kesini karena nanti tanggal 25 sampai 27 ada acara di Bogor dan 27 langsung kembali. Puji Tuhan, nama saya sudah disampaikan, Novel Pangimanan. Jadi saya gembala sidang GPD El Sadai. Namanya di satu dusun namanya Rambakulu. Itu 430 kilo dari kota Makassar. Itu tidak ada di peta. Peta Indonesia, Sulawesi belum ada. Peta nanti di peta kecamatan baru ada. Ya, jadi saya di situ pelayanan. Kalau hari Minggu begini saya ada 3 ibadah di Rambakulunya jam 9. Sore saya balik ke arah ke selatan lagi di kota Polop itu jam 6 sore. Puji Tuhan. Anak saya yang pertama perempuan hamba Tuhan sudah menikah, punya anak 2. Anak kedua wanita sudah menikah, anak 1. Anak yang ketiga cewek. Jadi perempuan, wanita, cewek, hamba Tuhan lagi hamil. Satu angkatan dengan pendeta Davi, ya Ibu Pendeta Ayu. Anak yang keempat girls, cewek, wanita, perempuan, girls. Nanti yang terakhir baru laki-laki gagah kayak papanya. Gagah saya tidak, Bro David, gagah tidak? Gagah dong, ya. Jadi kalau saudara mau ke saya, cari saja pas batas Lu Utara, cari. Mau cari pendeta yang paling gagah Lu Utara, saya pasti don tunjuk. Kita harus akui kebesaran Tuhan toh. Amin. Yang menurut Om Markus paling gagah, kita akui dong. Jangan bilang anak gagah kita tidak. Oh tidak, saya paling gagah. Jadi saya dari kampung tapi tidak kampungan. Kampungan tidak. Kalau kampungan kemeja merah, celana hijau, jas kuning, dasi biru, sepatu putih, itu umbul-umbul itu. Ini tidak toh. Haleluya. Selain saya gembala sidang, saya mengajar di sekolah Alkitab, pelajaran Roh Kudus di sekolah Alkitab Toraja. Dan saya juga lagi pimpin satu yayasan namanya Yayasan El Sadai, khusus orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nanti sebentar ada saya tayangkan kesaksian-kesaksian ya. Jadi itu perkenalan saya, dan hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kuasa Tuhan itu. Bilang kiri kanan, untung kau datang. Yang tidak datang bilang, rugi kau tidak datang. Dan saudara pasti pulang tidak sama dengan saudara datang. Datang sakit pulang sembuh. Datang terikat pulang dilepaskan. Datang terbelenggu pulang dimerdekakan. Datang susah pulang dihiburkan. Orang datang gereja harus pulang berubah. Amin. Makanya tangkap firman Tuhan ya. Tuhan ajar saya begini. Hidupkan firman dalam hidupmu, dan firman akan menghidupkan hidupmu. Jangan pernah hidupi kata orang yang negatif, jangan. Hidupi apa kata Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Apa yang dikatakan firman lewat khotbah gembala, lewat khotbah hamba-hamba Tuhan, itu kita pegang. Jadi saya hanya tangkap kata firman. Puji Tuhan, dan saya juga melayani pelepasan-pelepasan yang sakit. Jadi saya dibuka di sana setiap hari Sabtu, ada pelayanan pelepasan, kesembuhan-kesembuhan. Jadi yang datang itu bermacam-macam. Sebentar saya akan lihat. Nah, kita buka satu ayat saja dulu dalam 2 Korintus pasal 3, ayat pembuka.
2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi begini, Tuhan adalah roh, kata firman. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya begini, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan, ada pemulihan, dan ada kelepasan, ada kemerdekaan. Saudara yang datang dalam bentuk persoalan apa saja, karena saya yakin hadirat Tuhan ada di gereja ini, pasti pulang terbebas. Saudara, dengar. Hadirat Tuhan, kalau dia mau hadir itu hak prerogatifnya, haknya Tuhan. Ketika hadirat Tuhan hadir, dia akan melahirkan kuasa Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu tidak bisa dilipat gandakan. Tapi hadirat Tuhan yang melahirkan kuasa, kuasa ini bisa dilipat gandakan. Contohnya begini, ketika hadirat Tuhan datang, hadir, Bapak Ibu sembuh, pulang doakan orang yang sakit di rumah bisa sembuh. Amin. Elia bisa impartasikan kepada Elisa. Jadi hadirat Tuhan kalau dia turun ikan melahirkan ada kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa kelepasan. Itu melahirkan kuasa. Nah, kuasa ini kita bisa lipat gandakan kepada orang yang lain. Amin. Contohnya, mungkin ada bos yang hadir punya karyawan sakit. Karena kita terima kuasa Tuhan hari ini, kita bisa doakan karyawan kos juga sembuh. Itu bisa terjadi. Dan itu kuasa firman. Haleluya. Nah, dengar sini. Kuasa itu ibarat ini angin, ini roh. Kita tidak lihat angin. Bisa lihat angin? Tapi kita bisa rasakan. Sama dengan kuasa Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana manifestasinya dia bekerja. Nah, itu harus terjadi kita. Dan hadirat Tuhan, dia mau turun bukan untuk di mimbar ini. Ini benda mati hanya media. Hadirat Tuhan, dia mau turun, dia mau hinggapi siapa? Bapak, Ibu, kita semua yang ada. Hadirat Tuhan itu mau tempati kita. Ada amin? Dia mau pakai kita untuk kita manifestasikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita, kepada keluarga kita. Itulah hadirat Tuhan. Dan dengar, sorga kekurangan orang untuk dipakai untuk bermanifestasikan kuasa Tuhan. Siapa yang sorga butuh? Bilang kiri kanan, kau dan saya dibutuh sorga untuk nyatakan manifestasi kuasa Tuhan. Halo? Bukan cuma orang bule. Kita ini dia akan dipakai Tuhan untuk nyatakan kuasa Tuhan di Jakarta, di Bogor, dan di mana saya berada. Alkitab bilang, di mana ada roh Allah. Di gereja, di rumah, angkat tangan kanan, profetik, 1, 2, 3. Ketika dalam diriku ada roh Allah, ikut saya. Ketika dalam diriku ada roh Allah, saya bisa buat kemerdekaan kepada orang lain. Wow, ini yang harus tertanam dalam pikiran kita. Wow, hanya dia. Tidak. Kita akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Bapak Ibu yang kerja di kantor, saya mau kasih tahu. Masa depan kantor itu ada di tangan kita. Haleluya. Luwu Utara di tangan saya. Tuhan sudah berikan. Tinggal kita mau atau tidak. Dahsyat Tuhan.
Dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah? Ketika di GPDI Sukadamai ada roh Allah. Wow. Ini akan jadi gereja yang luar biasa. Yang penting begini, dengar. Hadirkan roh Allah di tempat ini. Artinya terbuka untuk roh Allah bekerja di gereja ini. Kedua, biarkan roh Allah itu bekerja. Beri kesempatan, kebebasan kepada hadirat Allah. Biarkan dia bergerak di gereja ini. Dan yang ketiga, milikilah rasa haus akan hadirat Allah. Ketika kita datang dengan rasa haus untuk ketemu Tuhan, saudara akan alami sementara saudara sudah disentuh oleh hadirat Tuhan. Halo? Dan itu kuasa ini harus terjadi di hari-hari terakhir ini. Tuhan kekurangan orang. Tuhan kekurangan gereja yang terbuka. Dan saya mau terbuka. Saya mau terbuka. Saya bilang, Tuhan, saya mau terbuka. Saya hamba Tuhan di desa, tapi saya mau terbuka dengan hadirat Tuhan. Dan Tuhan bawa saya hal yang luar biasa. Perkara-perkara ilahi saya mulai lihat. Karena tahun 2002 ketika saya mati 5 jam, si Tuhan mulai bawa saya. Dalam penginjilan, kebangunan rohani saya mulai keliling. Dan bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Ada kalanya orang kalau datang di rumah saya tidak bisa masuk di pagar, langsung lari dia. Saya tidak masuk, saya tunggu sebelah sini. Orang yang dirasuk setan tidak bisa masuk di pintu pagar. Nanti saya ambil baru dia masuk. Dia bilang, saya kepanasan, macam-macam yang datang. Nah, saya pergi pegang, saya masuk. Ada satu ibu, saya lagi sarapan, tidak telepon. Kok ada orang lompat-lompat di halaman. Saya bilang, siapa itu? Pasien, Om. Saya bilang, kenapa? Saya mau cari pendeta novel. Saya bilang, saya pendeta. Nah, bukan, saya pendetanya. Setan toh. Saya sini. Bilang, tidak. Saya pegang dia rebah, dia jatuh. Saya taruh di YouTube, dia masuk. Saya 2 pelepasan terlepas. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tangkap ini baik-baik. Nah, kita lanjut saudara. Bagaimana supaya roh Allah ini bekerja? Kita kan mau roh Allah bekerja. Di mana saja dia bisa bekerja? Dia bisa tercurah di mana saja. Mau di ibadah rumah tangga, di ibadah doa puasa, di ibadah raya hari ini, di pastori, di gereja, atau di rumah kita masing-masing. Ketika kita terbuka kepada hadirat Allah bisa turun. Dan ingat, ketika hadirat Allah itu turun, akan melahirkan kuasa-kuasa yang tidak bisa dibatasi. Mujizat yang akan dinyatakan ketika hadirat Allah itu sudah turun. Hadirat Allah membawa kuasa dan mujizat. Hadirat Allah membawa pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Dan gereja Tuhan harus alami hal yang demikian. Jemaat Tuhan harus alami hal yang demikian. Saya bilang tadi, Tuhan tidak pakai ini mimbar, Tuhan pakai diri kita masing-masing untuk bermanifestasi. Halo? Tapi saya belum lanjut, jadi saudara bisa lihat ya. Sebelum saya lanjut, ini dulu kita baca dulu. Yohanes pasal 7. Bisa ditayangkan ya? Ayat 37, Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena sebelum dimuliakan.
Jadi air di sini bukan firman, air di sini roh. Kembali ke 37 dulu, saya mau jelaskan ayat ini supaya kita tangkap, kita mengerti firman. 37. Dan pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bagilah ia datang dan minum. Saya berikan ilustrasi ya. Boleh Pak David saya gunakan ilustrasi? Mari. Datang. Ini Pak David, dia sudah datang, gambaran dari rumah sudah datang di gereja, anggap ini gereja. Bapak ibu datang gereja tidak cukup. Halo? Alkitab bilang, barang siapa haus datanglah. Kita mau ketemu Tuhan, kita sudah datang di gereja. Oke, sudah datang toh? Itu tidak cukup. Alkitab bilang apa? Baiklah ia datang dan minum. Ini air bersih. Ini cuma contoh, saya belum minum Fit. Ada banyak jemaat cuma datang, cuma melongo. Dia lihat nikmati orang, dia lawat Tuhan. Alkitab bilang apa? Minum. Minum ini Fit, minum. Minum. Oke. Saya mau tanya. Tadinya David haus, waktu minum haus hilang tidak? Itulah hadirat Tuhan. Ada amin? Jangan cuma datang menonton, harus minum. Tangkap ini hadirat Tuhan. Berhenti rasa haus, pemulihan terjadi. Terima kasih. Halo? Bilang kiri kanan, jangan ngana hanya datang. Harus minum hadirat Tuhan. Tangkap ini hadirat Tuhan. Puas tidak? Ketika sudah tangkap hadirat Tuhan, tanpa kau sadari, roh itu mulai pulihkan engkau. Sakit kok tiba-tiba hilang. Ibu tadi profetik yakin hilang. Hadirat Allah itu ketika dioperasi kita tidak terasa. Hadirat Tuhan bisa memulihkan segala-galanya. Dan hadirat Tuhan belum berhenti bekerja. Alkitab bilang barang siapa haus datang. Jadi datang gereja tidak cukup bos. Harus punya kehausan akan hadirat Tuhan. Oh, saya mau tangkap ini firman. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku. Kau minum hadirat Tuhan. Puas. Setelah sudah alami, Alkitab bilang apa tadi? Ayat 38 naik, next. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Orang yang sudah alami kepuasan, dari hidupnya dia pulang. Ketemu pembantu, ketemu karyawan, sakit. Bosmu sudah alami hadirat Tuhan, tumpang tangan. Terjadi impartasi, ada aliran yang mengalir. Gereja harus begini bos. Haleluya. Ada amin. Alirkan itu urapan. Bapak ibu kita punya kuasa. Amin. Kita punya kuasa. Dan kuasa itu sudah didelegasikan. Sudah diimpartasikan ke kita. Saya pernah ke KRD Manado, di telepon jemaah majelis. Pak Gembala, ada orang dirasuki setan. Kuasa ada padaku, ada padamu. Doa. 10 menit dia bilang apa? Pak Gembala sudah terlepas. Amin. Karena kita punya kuasa yang sama. Bilang kiri kanan, kita punya kuasa yang sama. Asalkan minum hadirat Tuhan. Ambil hadirat Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana supaya roh ini yang melepaskan kita akan jadi bagian kita? Roma 12 ayat 11. Tayangkan ya. Baca sama-sama 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Stop dulu. Bilang kiri kanan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekarang itumu gantiku. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Ada amin? Bilang kiri kanan, jangan kopang malas masuk gereja bagaya. Ada amin?
Haleluya. Haleluya. Kelihatan muka-muka rajin, muka rajin. Mari yang tunduk pengmalas, biar ngana tersinggung jo. Ada amin. Bagaimana roh Allah mau tempati pemalas masuk gereja? Mari ini rajin semua ini dia. Angka muka, jangan kendor bos. Tahu kendor? Hari Minggu biasa gereja, mulai kurang, mulai kendor. Korek kiri kanan, jangan kendor. Korek kiri kanan, jangan kendor. Selain kita tidak kendor, baca terus, biarlah rohmu. Jangan minta roh Tuhan menyala, tidak perlu diminta. Yang perlu menyala roh kita. Roh Tuhan tetap menyala. Mana gereja yang menyala, dia sambar dengan hadirat Tuhan. Mana jemaat yang menyala, cepat dia dilawat oleh Tuhan. Orang sudah menangis melompat di cukup. Karena tadi malam dia lagi suka dia bilang skopong. Nah, ini dia lupa ini dia. Korek kiri kanan. Rohmu harus menyala. Tidak usah minta roh Tuhan. Roh Tuhan menyala. Roh Tuhan tidak pernah padam. Orang yang rohnya menyala. Saya pernah dikasih kompor gas yang pakai pematik. Jemaat kasih, biar pakai pematik lagi. Kalau memang ini kompornya ada gas, tidak akan menyala. Hadirat Tuhan sama dengan pematik. Ketika dia turun, jemaat yang rohnya menyala, cepat dia dipenuhkan itu. Mari yang rohnya loyo, ibarat ini dia. Saya kalau ilustrasi itu pakai yang negatif sampai kursi. Ketika ini kursi orang-orang tidak menyala, dia biar dia lalu sampar yang menyala. Dan Tuhan tidak terikat dengan orang. Mau kau pejabat, kalau kau punya roh tidak menyala, Tuhan kasih tinggal ngana. Haleluya. Biar kita orang sederhana tapi roh kita menyala, dia sambar. Dan Tuhan mau cari orang-orang yang rohnya menyala, bilang kayak kau dan saya. Pakai bahasa Inggris kayak you and me. Karena cuma itu yang kita tahu. Haleluya. Jadi kalau kita roh menyala, dan orang yang rohnya menyala, ada manifestasi. Baca terus, dan layani Tuhan. Harus ada roh pelayanan dia. Paling kurang rajin gereja. Ada amin. Karena roh kita menyala. Orang yang rohnya itu menggebu-gebu. Jam 9 so gelisah dia. Jam 8:30 gelisah dia. Cepat. Rohnya menyala. Mau gereja. Itu roh yang menyala. Seseling kesaksian dulu ya. Oke. Kesaksian dulu Bro David. Dari yang pertama ya, Fit. Sebentar yang sakit-sakit yakin sembuh kok. Yakin ibu siapa yang yakin sembuh. Mujizat masih ada. Kecuali kita sudah terangkat di sorga, selagi dunia itu mujizat masih ada. Sampai selesai kesembuhan berselanjut khotbah. Selesai kesembuhan. Ini lihat. Mereka muntah darah, ada yang muntah batu, ada yang muntah macam-macam lah. Karena roh Allah yang bergerak. Saya kan hanya pegang, ada yang saya tidak pegang. Jadi begini. Nah stop dulu. Ada dua roh yang sedang bergerak sekarang, hati-hati. Saya guru Roh Kudus jadi saya tahu. Dan dua roh ini bekerja itu beda-beda tipis. Kalau kita tidak hati kita kira itu dari Tuhan. Contohnya begini. Waktu Musa pimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, harus hadapi Firaun toh. Tuhan bilang apa? Firaun, apa? Musa, buang tongkatmu. Jadi ular tidak? Jadi toh. Firaun bilang, ngana kira cuma ngana boleh, kita le boleh. Firaun bilang,
ahli nujum, paranormal. Itu paranormal tidak normal. Bilang kita yang bilang. Jadi yang suka paranormal tidak normal dia. Firman bilang buang, jadi ular tidak? Sama-sama jadi ular. Tahu? Tapi Alkitab bilang, tongkat ular Musa menelan tongkat ular Firaun. Artinya begini, sekalipun beda-beda tipis cara kerjanya, tetap iblis kalah. Harus hati-hati. Iblis tetap kalah. Setan bodoh Lucifer, kau sudah kalah di kayu salib. Roh kami luar biasa, Roh Kudus itu dahsyat. Dan ini kan Roh Kudus yang lepaskan mereka. Di mana Roh Allah? Jadi saya dibawa ke kantor kecamatan, saya diundang, saya pergi. Untuk apa? Doakan kantor, karena mereka biasa dirasuk. Saya doakan kantor camat, semua. Dia bilang apa? Waktu pendeta Novel pulang, yang kami lihat itu iblis ikuti bapak di belakang mobil, dan bapak sebelah, ya, saya buang mereka ke neraka. Langsung mereka sejahtera, satu kantor itu dia. Sapi urapi dengan minyak, saya doa pengurapan, sembuh mereka. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Roh Allah pakai siapa? Mau pakai bapak ibu, pakai kita semua. Dia mau pakai kita. Bukan cuma pendeta-pendeta yang kaliber dari Amerika, dari Belanda, tidak. Dia mau pakai kita. Bilang dia mau pakai saya. Angkat tangan kanan. Dia mau pakai saya. Dia mau pakai saya. Dia mau pakai saya. Saya terima dalam nama Yesus. Amin. Jadi buat begitu. Jangan kita kecil hati. Jangan minder, tidak. Kasih bilang saya dari kampung tapi tidak kampungan. Sorry lah yuk. Haleluya. Tanggal 1 Juli tahun yang lalu saya diundang. Kemana? Ke Afrika. Di telepon. Pastor Novel, Bapak diundang. Kemana? Ke Afrika. Untuk apa? Mereka cari pendeta yang aneh. Orang gagah begini kok aneh? Maksudnya aneh karena pelihara orang gila. Oh, saya pergi. Angkat cover dari kampung, Makassar, Jakarta, Doha, Nigeria, balik 5 hari tidur di hotel. Cuma untuk bersaksi. Haleluya. Dasar Tuhan tidak. Dasar tidak. Bilang kiri kanan, kuasa itu ada padamu. Jasa Tuhan. Memang ini setan, kau bodoh. Yang kau kira orang tidak tahu, ngan di bawah kaki setan. Tidak usah takut dengan setan. Tidak usah. Biasa orang bilang ini, hati-hati ngomong, setan dengar. Setan harus dengar. Yang perlu hati-hati anjing gila. Setan tidak perlu dihati-hati. Mau ngomong Tuhan, hati-hati iblis. Lucifer kau dengar, bahasa lagi permalukan engkau Lucifer. Saya pernah khotbah di Manado, lagi khotbah ke KR. Datang anak muda, tunjuk saya. Hei, kau siapa? Saya bilang, setan, kau siapa? Dia tunjuk saya ini, di panggung ini. Saya bilang, saya hamba Yesus yang diurapi. Kau siapa? Dia bilang apa? Saya Lucifer. Dia bilang, dia sambung. Gara-gara ngana Novel, kita pengikut sudah mati. Dengar kau Lucifer, pengikut bukan habis, akan alihkan ke sorga. Dia lari anak muda. Saya berteriak, stop, berhenti. Kan pakai tenda, apa bangsa. Dia jatuh di Trisan hujan. Mbak kemari, dia cerita, dia opanya orang Jawa. Setiap hari itu ular hitam masuk keluar rumahnya. Saya doa pelepasan, dia manifestasi di buaya di gereja. Kan kami KR di lapangan di gereja. Dia kayak buaya, jadi ular. Terlepas hari itu. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Saya pernah satu saat lagi KR di salah satu tempat, lagi sarapan sarimi. Orang apa itu? Lesehan. Satu ibu saya lihat, kenapa dia gelisah? Saya tidak kenal. Begini. Kerasukan, saya santai. Saya tidak kenal, kan lagi sarapan di warung. Dia apa? Dia tunjuk, hei, sudah lama saya cari kau. Saya bilang, kau siapa? Lucifer, saya juga sudah lama cari kau. Baik, jadi itu warung tak bongkar-bongkar karena dia dirasuk setan. Memang orang kalau kagak begini terkenal. Maksudnya begini, iblis harus kenal kita. Dia bilang sudah lama saya dengar namamu. Kau mau apa? Terlepas, ternyata selingkuh. Terlepas di hari itu. Saya langsung bawa ke rumah, kan kami ke KR jauh. Lepas, oh suaminya yang selingkuh. Yang selingkuh itu doti dia. Kayak yang tuh ibu sana tadi tahu. Yang bisa deteksi
hanya roh Tuhan. Nah, ketika roh Tuhan ada pada kita, dia akan pakai kita untuk melepaskan orang yang terikat. Dan biar GPD Sukado Damai ini dipakai Tuhan ini jemaat untuk manifestasi di Jakarta ini, di kota Bogor ini terjadi pemulihan yang luar biasa. Haleluya. Jadi tadi bagaimana? Kita harus menyala. Terus bagaimana supaya roh kita ini menyala? Biar panjang sedikit Om. Apalagi tadi sudah sarapan enak, jadi mau khotbah lama ini. Jangan ingat pulang, ingat firman dulu. Jarang-jarang orang baku dapa. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana supaya roh ini menyala? 1 Korintus 6 ayat 13. Baca nih ayat sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 13. Bayangkan dek. Sorry, 1 Korintus 6 ayat 17. 17 maaf. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi siapa yang ikatkan dirinya pada Tuhan menjadi bilang siapa yang ikat diri dengan Tuhan jadi satu roh. Pak David, Om ilustrasi kedua kali. Dengar ini ilustrasi. Saya banyak Roh Kudus bukan, karena saya ini guru Roh Kudus. Roh Kudus banyak buka saya. Saya tidak baca di buku, Roh Kudus yang buka. Pendeta David dengar. Ini tubuh, sakit tidak David? Sakit. Tubuh ini harus dikasih makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Waktu saya bilang, Pendeta David sini, dia ke sini. Berarti jiwanya normal. Kalau dia ke sana, sakit, normal dia. Iya toh? Mana rohnya David? Saya mau tanya, mana? Kan tubuh tadi, jiwa, imajinasi, intelektual, cara itu jiwa. Langsung dia, itu jiwa, tindakan jiwa. Mana rohnya? Dengar, rohnya kita itu manusia, batinnya di dalam. Tuhan, roh Tuhan mau sentuh roh kita. Waktu roh kita disentuh, tanpa kita sadar kita melompat, kita menangis. Itu karena sentuhan roh. Jadi tolong kita punya roh ini pelihara baik-baik. Haleluya. Nah, rohnya Pendeta David dengan roh kita, dengan Om Markus, kita itu sama, roh kita kecil. Roh kita kecil sama. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya mau numpang sedikit deh, saya mau tanya. Di Bogor ada rumah sakit umum. Ada tuh, itu rumah sakit tubuh. Tahu ada tuh? Ada rumah sakit jiwa Om? Ada. Mana rumah sakit roh? Tahu di mana rumah sakit roh? Hah? Gereja. Dengar. Orang yang sakit tubuh, tunggu Fit orang yang sakit tubuh, jangan di rumah sakit jiwa, dokternya tidak cocok. Obatnya beda, betul tidak? Orang yang sakit jiwa, jangan di rumah sakit umum, dokternya tidak cocok. Tapi dengar, orang yang sakit tubuh, yang sakit jiwa, bawa di rumah sakit roh, dokternya sama. Tuhan Yesus pakai Om Markus, tante pakai kita semua, dokternya sama. Mau sakit tubuh apa saja, termasuk ibu punya penyakit tadi, mau sakit jiwa bawa di gereja, pasti sembuh. Dokternya Yesus. Tapi dia pakai kita hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Haleluya. Itulah kelebihannya rumah sakit roh. Nah, saya tidak. David gambaran jemaat GPD Sukadamai dan saya. Rohnya kecil. Bagaimana supaya roh kita besar? Bagaimana supaya, mau dengar ilustrasinya? Fit, peluk saya Fit. Saya sudah mandi ini pakai parfum tadi Fit. Jadi besar tidak? Jadi besar tidak? Karena kita punya roh kecil menyatu dengan Tuhan, jadi besar. Roh kita besar. Bilang, roh kita besar. Nah, karena roh kita besar, apa yang torang mau baking? 1 Yohanes 4 ayat 4. Sabar Fit. Tayangkan. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan toh.
otomatis roh kita jadi besar. Oke? Dampaknya di mana? 1 Yohanes 4 ayat 4. Baca sama-sama. 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada